Eci Agustina Limbong dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan pada saat ini saya akan membawakan penjelasan mengenai penelitian yang telah saya lakukan berjudul Pengembangan Soal Matematika Model PISA untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa kelas 8 SMP. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu ada 5 bab, terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, juga kesimpulan dan saran. Untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan mengenai latar belakang. Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk mewujudkan sistem pembelajaran di kelas yang dapat membantu seorang individu untuk menggali keterampilan dan potensi dalam dirinya yang berguna untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak hanya untuk karakter suatu bangsa saja, tetapi pendidikan juga merupakan cerminan negara yang maju. Negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik akan membawa negara tersebut dapat bersaing secara internasional dengan negara-negara yang lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa berhasilkah sistem pendidikan di suatu negara yaitu dengan mengikut serta dalam PISA, yaitu PISA adalah Program for International Student Assessment atau penilaian secara internasional yang dilakukan oleh organisasi OCDC. Dalam PISA ini, yang dinilai adalah terdapat 3 kemampuan atau 3 literasi. Yang pertama adalah literasi matematika, literasi membaca, juga literasi sains. Dalam PISA 2012, literasi matematika diartikan sebagai merumuskan, menggunakan, mendefinisikan, menafsirkan ilmu matematika untuk dapat dilakukan, digunakan, atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literasi matematika ini, pembahasan yang tercakup ke dalamnya adalah sangat luas. Bahkan untuk mempelajari ilmu matematika itu sendiri, ilmu matematika ini adalah ilmu yang abstrak sehingga cakupan pembahasannya adalah sangat luas. Kurniati dan kawan-kawan menuliskan setidaknya ada 12 aspek yang kita dapatkan ketika mempelajari ilmu matematika secara seutuhnya. Salah satu aspek tersebut adalah kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis diartikan sebagai kemampuan seorang individu untuk menghubungkan atau mengkaitkan ilmu matematika ke dalam topik ilmu matematika itu sendiri, menghubungkan ilmu matematika ke bidang ilmu lain, juga menghubungkan ilmu matematika ke kehidupan nyata atau konteks kehidupan sehari-hari. Juga NCTM 2000 menuliskan bahwa ketika siswa mampu menghubungkan konsep matematika secara sistematis, maka siswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan tahan lama. Ketika memiliki kemampuan koneksi matematis yang baik, maka siswa akan dapat menggunakan atau menerapkan ilmu matematika yang telah diketahui dalam menyelesaikan soal-soal yang lebih luas lagi. Salah satunya yaitu soal PISA tadi, Program for International Student Assessment. Tetapi nyatanya jika kita melihat dari hasil PISA dari tahun-tahun sebelumnya yang telah diikuti Indonesia, ternyata skor yang didapatkan Indonesia masih terdapat pada posisi 10 terendah. Hal ini dituliskan oleh Rosa pada tahun 2017. Ia melihat faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa hal ini terjadi. Salah satunya adalah siswa lebih sering mengerjakan latihan soal biasa yang sudah ada di paket buku paket, dan jarang melatih untuk menggunakan latihan soal-soal bermodel PISA. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Soal Matematika Model PISA untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa kelas 8 SMP. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama, rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa dan kurangnya penggunaan soal-soal matematika model PISA berbahasa Indonesia yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa dalam mengerjakan soal matematika. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan soal matematika model PISA untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa yang valid
Dari rumusan masalah ini, peneliti menurunkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengembangkan soal matematika model PISA untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa yang valid. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan asumsi dan keterbatasan penelitian agar penelitian dapat lebih terarah, yaitu asumsinya adalah soal matematika model PISA pada konten quantity dan change and relationships ini dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan jenis soal matematika berkarakteristik PISA dan dapat membantu mengukur kemampuan koneksi matematis siswa. Dan keterbatasan penelitian yaitu produk soal yang dikembangkan atau dihasilkan pada penelitian ini yaitu mencakup materi pelajaran siswa kelas 8 SMP. Juga produk soal yang akan dihasilkan yaitu merupakan soal matematika model PISA pada konten quantity dan change and relationship. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu soal yang dikembangkan adalah berbentuk soal uraian, juga menghasilkan 12 soal dengan konteks dan proses yang berbeda-beda menurut kerangka soal PISA. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama untuk peserta didik, yaitu adalah peserta didik sebagai dapat mengasah keterampilan literasi matematikanya dalam mengerjakan soal-soal bermodelkan PISA. Selanjutnya untuk pendidik, bisa menjadi tes tambahan, instrumen tes tambahan dalam proses pembelajaran matematika di kelas. Juga manfaatnya untuk peneliti lainnya adalah dapat menjadi bahan atau kontribusi pada bidang pendidikan dan dapat menjadi materi tambahan untuk peneliti yang akan melanjutkan penelitian yang serupa. Untuk definisi istilah pada penelitian ini akan ditetapkan oleh peneliti agar dapat membuat penjelasan yang jelas sehingga pembaca tidak menjadi keliru terhadap pengertian yang ada dalam istilah di penelitian ini. Yaitu yang pertama, konten quantity dan change and relationships adalah konten pada PISA yang masing-masing berhubungan dalam pengukuran, penghitungan, besaran, satuan, indikator, relatif, pola numerik. Juga change and relationships adalah persamaan dari fungsi, membuat, menafsirkan, dan menerjemahkan simbol atau grafik yang ada. Kemampuan koreksi matematis adalah kemampuan seseorang individu untuk menghubungkan suatu topik atau ilmu matematika dengan ilmu matematika itu sendiri, menghubungkan ilmu matematika dengan bidang ilmu lain, menghubungkan ilmu matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Valid adalah tepat atau sah. Pada penelitian ini, produk soal yang dihasilkan dinyatakan valid ketika hasil tersebut sudah memenuhi indikator yang ingin dicapai. Indikator dalam penelitian ini ada dua, adalah indikator atau karakteristik soal model PISA, yang kedua adalah indikator kemampuan koneksi matematis. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori. Landasan teori yang pertama adalah research and development dalam pengembangan soal. Research and development adalah suatu proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau suatu produk yang sudah ada sebelumnya dan disempurnakan dan produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Research and development ini memiliki berbagai jenis model penelitian, salah satunya adalah pengembangan model 4D yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini. Model 4D sendiri memiliki kepanjangan define, design, development, dan disseminate. Tetapi khusus untuk keadaan saat ini, yaitu di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, maka penelitian ini berhenti hingga pada tahap development, tidak sampai tahap disseminate atau penyebaran. Yang ketiga adalah PISA dan literasi matematika. PISA adalah Program for International Student Assessment atau penilaian yang dilaksanakan oleh OCDC untuk memberikan penilaian 3 literasi atau 3 kemampuan membaca, kemampuan sains, dan kemampuan matematika siswa umur 15 tahun dari sekolah-sekolah atau negara-negara yang bekerja sama pada program PISA melalui OCDC. PISA ini sendiri telah berlangsung sejak tahun 2012 dan pada saat tahun itu pula Indonesia terus rutin mengikuti program PISA yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Dan pada tahun 2018 PISA
memprioritaskan literasi matematika sebagai domain utama dari asesmen atau penilaian yang dilakukan. Literasi matematika di dalam PISA. Literasi matematika merupakan salah satu literasi yang dinilai dalam PISA itu sendiri. Literasi matematika khususnya pada PISA memiliki kerangka yang memiliki 3 domain penting, yaitu domain konten, konteks, dan proses. Domain konten berisi tentang shape and space, uncertainty, change and relationships, dan quantity. Sedangkan untuk domain konteks yaitu terdapat occupational, personal, social, dan scientific. Dan untuk proses yaitu terdapat formulate atau menggunakan rumus, employ menerapkan konsep matematika, dan interpret menafsirkan atau menggunakan hasil penyelesaian matematika. Literasi matematika dalam PISA memiliki 6 level soal yang berbeda, 6 level soal yang berurutan, yaitu semakin tinggi level soalnya maka tingkat kesukaran soal pun semakin tinggi pula. Selanjutnya adalah kemampuan koneksi matematis siswa. Kemampuan koneksi matematis siswa didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu untuk menghubungkan ilmu atau topik matematika dengan ilmu matematika itu sendiri, menghubungkan ilmu matematika ke bidang ilmu lain, menghubungkan ilmu matematika ke kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis dalam domain konten, dalam domain quantity dan change and relationship. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan konten spesifik yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu domain konten, domain quantity, dan change and relationship. Domain quantity dan change and relationships ini memiliki pembahasan yang luas menyeluruh berfokus pada kebutuhan untuk kuantifikasi, ukuran atau satuan, dan sejenisnya. Maka, jika menggunakan domain konten dan change and relationships ini akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peneliti untuk menghasilkan produk-produk soal yang berbeda-beda. Sehingga dalam tiap produk soal yang akan dihasilkan dapat kita lihat kemampuan koneksi matematisnya. Selanjutnya adalah metode penelitian dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian yang pertama adalah menggunakan penelitian R&D atau Research and Development dengan model penelitian yaitu menggunakan 4D, Define, Design, Development, dan Disseminate. Tapi untuk kondisi sekarang maka yang digunakan adalah hingga pada tahap development tanpa melakukan penyebaran atau disseminate. Prosedur penelitian dan pengembangan berdasarkan jenis penelitian tadi, yaitu yang pertama Define. Peneliti menetapkan kebutuhan dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya Design. Peneliti merancang bentuk dasar dari soal model PISA yang akan dikembangkan. Selanjutnya Development. Peneliti akan mengimplementasikan perencanaan produk yang telah dilakukan pada tahap desain untuk dikembangkan menjadi hasil final product atau produk akhir dari pengembangan. Selanjutnya, uji coba produk. Setelah melakukan development, produk draft soal tadi akan kemudian diberikan kepada para ahli untuk divalidasi kelayakannya. Jika telah dinyatakan layak, maka produk soal tadi dapat diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Tetapi lagi-lagi, karena kondisi sekarang sekolah sedang ditutup, maka peneliti hanya sampai pada tahap validasi oleh para ahli atau validator. Selanjutnya jenis data dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif, yaitu berupa komentar, saran, kesimpulan mengenai produk dari para ahli validator. Juga data kuantitatif, yaitu skor yang diperoleh dari penilaian validator. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dua, pertama angket dan dokumentasi. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden. Khususnya untuk penelitian ini, yaitu merupakan lembar validasi yang diberikan kepada para ahli validator. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi kumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.
untuk penelitian kali ini dokumentasinya itu berupa draft-draft soal model PISA yang digunakan pada tahun-tahun yang lalu, juga merupakan catatan dari analisis awal kepada sekolah, guru, dan siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu ada 2, lembar validasi dan draft soal. Lembar validasi adalah lembar yang akan dinilai oleh validator tadi terhadap produk soal yang dikembangkan. Juga draft soal adalah draft soal dari tahap awal hingga tahap akhir yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil produk soal. Selanjutnya, teknik analisis data. Terdapat 2 teknik analisis data dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu deskriptif kualitatif, berupa revisi, berupa saran, masukan, atau kritikan yang diperoleh dari para dosen pembimbing juga para validator yang dapat membantu memperbaiki produk soal yang akan dikembangkan. Kemudian ada statistika deskriptif, diperoleh dari skor penilaian lembar validasi oleh para validator. Hasil dari skor penilaian ini berupa skala Likert yang diadaptasi dari Sudiono, yaitu memiliki 3 tingkatan skor, mulai dari sangat kurang sampai sangat baik. Setelah itu, hasil dari skor ini akan ditransformasi menggunakan MSR atau Method of Successive Ratings dengan bantuan software Microsoft Excel, yang kemudian hasilnya akan didapatkanlah kategori mengenai produk soal yang dikembangkan, yaitu mulai dari sangat tidak valid sampai sangat valid, yang diadaptasi dari Sugiono tahun 2012. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Define. Pada tahap define, peneliti melakukan beberapa analisis, yaitu seperti analisis awal, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan analisis tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti mendapatkan beberapa penemuan, diantaranya sekolah pada saat ini, khususnya sekolah tempat peneliti melakukan penelitian, yaitu masih telah menggunakan kurikulum 2013. Dan soal-soal yang lebih sering digunakan pada saat pembelajaran matematika masih menggunakan latihan soal yang ada di buku cetak. Selanjutnya, penemuannya adalah ketika melakukan wawancara dan observasi kepada guru matematika, peneliti menemui penemuan siswa memiliki tingkat kecerdasan yang bervariatif pada tiap penyebaran kelas. Hal ini membuat perbedaan pada minat siswa untuk mengikuti pelajaran, untuk memiliki minat pembelajaran matematika. Selanjutnya, peneliti melakukan desain. Di tahap ini, peneliti mengumpulkan draft-draft soal dari soal model PISA dari tahun-tahun yang lalu, kemudian dikembangkan, dianalisis soalnya, karakteristiknya, ciri-cirinya, kemudian dikembangkan menjadi produk soal yang baru yang memiliki indikator yang ingin dicapai oleh peneliti. Di sebelah kiri adalah contoh soal model PISA pada tahun-tahun lalu yang belum dikembangkan. Di sebelah kanan adalah contoh soal model PISA yang telah dikembangkan peneliti pada tahap tertentu. Setelah selesai, maka draft soal tadi menghasilkan 12 soal model PISA yang berbeda, memiliki konteks dan proses yang berbeda-beda, yang akan dibawa kepada para ahli atau validator untuk dinilai kelayakannya. Dan setelah melewati tahap validasi oleh para validator dan dinilai skornya melalui transformasi MSR, maka hasil dari 12 jenis soal yang diberikan nilai yang dinilai kelayakannya tiap butir soal, hasilnya adalah produk soal yang dikembangkan adalah valid atau layak digunakan untuk disebarkan dalam proses pembelajaran literasi matematika di kelas. Yang terakhir adalah simpulan dan saran. Setelah peneliti melewati tiga tahap dalam penelitian pengembangan, yaitu define, design, dan development, maka dapat didapatkan hasil soal matematika model PISA untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa memenuhi kategori valid dengan implikasi sebagai berikut.
yaitu soal matematika model PISA yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Juga, soal matematika model PISA yang dikembangkan dapat digunakan oleh guru dan siswa sebagai alat bantu atau inovasi soal yang bisa memperkenalkan siswa agar terlatih menyelesaikan soal-soal model PISA. Saran dari penelitian ini adalah terdapat untuk beberapa target, yaitu yang pertama bagi siswa agar dapat menggunakan soal ini untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematisnya dan melatih siswa mengerjakan soal model PISA. Bagi guru matematika agar dapat menggunakan soal matematika model PISA dalam pembelajaran matematika sebagai alternatif untuk memperkaya variasi soal dalam pembelajaran matematika di kelas. Juga untuk bagi penelitian yang lain, agar penelitian ini dapat dilanjutkan hingga pada tahap selanjutnya, yaitu uji coba lapangan dan tahap penyebaran. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai penelitian, yaitu pengembangan soal matematika model PISA untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa kelas 8 SMP. Terima kasih.